Perkenalkan, nama saya Dr. Steven Armada, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai liposuction dan breast augmentation yang merupakan tindakan dari body contouring. Berdasarkan data American Society of Plastic Surgeons tahun 2020, prosedur liposuction dan breast augmentation menduduki 5 besar tindakan operasi estetik yang paling banyak dilakukan. Sejalan dengan semakin meningkatnya prosedur breast augmentation, tentunya insiden terjadi komplikasi juga semakin meningkat. Beberapa komplikasi pada breast augmentation diantaranya adalah hematoma, seroma, infeksi, terjadinya malposisi implan, kapsula kontraktur, implan yang ruptur, dan BIA-ILCL. Namun, sebagian besar komplikasi ini dapat dicegah dengan teknik operasi yang baik, pemilihan implan yang tepat, dan juga penggunaan compression garment yang berkualitas pasca operasi. Oke, kriteria compression garment yang baik pasca breast augmentation adalah yang dapat memberikan tekanan atau kompresi yang optimal dari segala arah pada implan dan jaringan payudara di sekitarnya. Tekanan yang optimal dapat diperoleh dengan adanya inovasi tambahan berupa extra strap kompresi pada sisi atas payudara serta padding yang lembut yang berada di dalam compression garment, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan tambahan beberapa kasa tebal yang berlebih di bawah korset. Selain itu, compression garment yang baik sebaiknya berbahan yang lembut, non-alergenik, dan yang terpenting adalah tidak menyebabkan iritasi pada kulit pasien saat menggunakannya. Seringkali seorang ahli bedah plastik sudah mengerjakan prosedur liposuction dengan menggunakan berbagai macam alat dan teknik operasi yang baik. Namun, hasil operasi masih kurang optimal dan pasien masih merasa kurang puas terhadap hasilnya. Nah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan compression garment dalam waktu yang sudah ditentukan kisaran 6-8 minggu. Yang paling utama adalah ukuran compression garment yang kurang sesuai. Seringkali, dokter menggunakan ukuran compression garment yang terlalu kecil dengan maksud memberikan kompresi maksimal agar tidak terjadinya hematoma ataupun seroma. Ini memang adalah ketakutan kita bersama. Namun, perlu kita sadari adalah ukuran korset yang terlalu kecil pada saat kondisi udema jaringan akan mengakibatkan hipoksia jaringan. Udema berlebih pada bagian distal tungkai karena gangguan aliran vena dan limfe, serta mengakibatkan lecet pada permukaan kulit, terutama jika bahannya kasar. Karena ini akan mengakibatkan rasa nyeri yang berlebih yang akan dialami oleh pasien. Oleh karena itu, hal yang penting diperhatikan adalah pemilihan ukuran compression garment yang sesuai dengan kondisi jaringan tubuh pasca liposuction. Ukuran compression garment dapat kita kecilkan secara bertahap setiap 3-4 minggu. Tidak perlu langsung dipasang kecil di awal pasca operasi. Pemilihan ukuran yang tepat dapat mencegah komplikasi berupa hematoma, seroma, irregularitas, serta mengurangi nyeri dan edema, sehingga akan meningkatkan kenyamanan pasca operasi dan mempercepat proses penyembuhan luka pada jaringan fibrotik di bawah kulit. Seperti kita ketahui, luka bakar derajat sedang dan dalam dapat menimbulkan komplikasi berupa parut hipertrofik, keloid, bahkan kontraktur yang dapat mengakibatkan kecacatan dan menurunkan produktivitas seseorang. Apalagi jika luka bakarnya mengenai daerah jari-jari tangan dan daerah-daerah sendi. Oleh karena itu, perawatan luka bakar yang tepat, rehabilitasi medik, serta penggunaan jangka panjang compression garment yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya komplikasi tersebut. Tekanan kompresi yang optimal diharapkan dapat menimbulkan hipoksia jaringan sehingga mengurangi terjadinya kemungkinan komplikasi parut hipertrofik dan kontraktur. Tidak jarang, bahan compression garment yang kasar malah menyebabkan gesekan yang berulang pada permukaan kulit baru, sehingga mengakibatkan inflamasi kronis dan memperpanjang fase penyembuhan luka. Hal ini tentunya akan berdampak menimbulkan parut hipertrofik dan memicu terjadinya kontraktur. Oleh karena itu, bahan compression garment yang lembut dan non-alergenik serta tekanan yang optimal
merupakan syarat mutlak compression garment pasca luka bakar.